kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu, Ibu NN ya, yang akan bersaksi. Mari saya persilahkan Ibu NN, bisa dibuka mute-nya. Silahkan. Shalom Bu. Shalom. Shalom, baik. Saya persilahkan waktu dan tempatnya Ibu NN, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua. Saya mau bersaksi bagaimana sakit hatiku hanya Tuhan yang tahu. 5 tahun yang lalu saya dapatkan bukti suami berselingkuh dan ternyata dengan teman satu ponsel. Secara manusia biasa saya marah, pastinya saya kecewa, sakit hati, depresi, merasa diri tidak layak. Karena tidak ada signal atau tanda-tanda sebelumnya akan terjadi sesuatu. Di awal saya tidak mampu bangkit, rasa ingin menyerah selalu ada. Karena keadaan tidak semakin membaik ataupun menunjukkan kondisi membaik, tapi justru sebaliknya semakin memburuk dan amat sangat buruk. Sampai suatu waktu di masa pandemi itu saya ketemu YouTube-nya Ibu Eli. Tidak secara sengaja juga, saya cuma scroll-scroll, terus akhirnya dari situ saya mulai rutin ikuti. Di tahun lalu, puji Tuhan karena anugerahnya saya bisa ikut juga retreat-nya PD Victory di Bali. Di situ saya semakin dikuatkan untuk berproses dengan benar, tidak melihat apa yang ada di depan mata, belajar melihat keadaan dengan matanya Tuhan, melalui mata rohaninya kita. Saya praktekkan apa yang Ibu Eli ajar untuk buta, bisu, tuli, berserah penuh sama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saya mulai belajar untuk naikkan doa profetik. Saya perkatakan, suamiku, saya sebut namanya, suami yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya mulai serahkan rasa sakitku, kekecewaanku ke tangan Tuhan. Saya belajar untuk tidak khawatir. Saya belajar bahwa setiap proses yang kita jalani, Tuhan mau ubahkan karakter kita, bukan orang lain. Saya minta pikiran Kristus untuk menguasai pikiran saya. Saya tidak mau pikirkan hal lain yang bisa membuat saya semakin down. Circle pertemanan pun saya perkecil, hanya untuk bergaul dengan orang-orang yang takut Tuhan. Akhirnya sakit hati tidak lagi menguasai saya. Saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya klaim firman Tuhan setiap waktu. Saat saya sadari mulutku punya kuasa menciptakan apapun, begitu juga keadaan sekelilingku, saya semakin bersemangat untuk terus berdoa. Saya minta kasihnya Tuhan untuk bisa melihat suamiku dengan kasihnya Tuhan. Karena kasih manusia terbatas. Kasih saya terbatas untuk dia. Tapi kasih Tuhan luar biasa. Sungguh ajaib. Dia memulihkan. Karena yang saya dapat itu bahwa pengampunan itu gampang. Tapi mengasihi itu yang sulit. Apalagi orang itu setiap waktu kita lihat. Orang yang sakiti kita itu pada saat kita lihat dia sesering mungkin, kita akan semakin teringat apa yang dia perbuat. Tuhan yang akan memampukan asal kita mau merespon dan mau kerjasama dengan Tuhan. Saya pun hampir menyerah di ujung tembok yang mampu saya lihat dengan mata jasmani saya. Saya beralasan mumpung keadaan lagi baik, bisa pisah dengan baik-baik. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Di saat saya terus bersyukur, anggur baru yang begitu manis seperti mujizat di pernikahan Kana tercurah melimpah. Padahal kenyataannya belum. Di saat saya terus berkatakan cinta mula-mula lebih dari sebelumnya, padahal belum terjadi. Di saat saya terus klaim janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan atas hidupku, pernikahanku, dan keluargaku tidak ada yang gagal, Yeremia 29 ayat 11, apa yang Tuhan sudah berkati diberkati untuk selama-lamanya. 1 Tawarik 17 ayat 27, Tuhan mendamaikan kita dengan musuh, Amsal 16 ayat 7, Tuhan ikat erat saya dengan tali kasih-Nya, saya klaim Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, hanya itu yang ada di pikiranku dan di pikiran suamiku juga anak-anakku. Akhirnya sampai di suatu titik yang luar biasa, saya dibuat terkagum-kagum sama Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 ayat emas yang selalu saya perkatakan. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pemulihan sempurna Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Jawaban doa, berproses dengan benar,
buah dari pengampunan yang penuh kasih Tuhan berikan. Terkagum-kagum caranya Tuhan mendamaikan. Akhirnya setelah sekian lama saya bisa melihat suami kembali bergereja. Setiap perkataan yang keluar begitu lembut dan penuh kasih. Saya tahu itu terjadi karena suami bisa melihat kasih Kristus dalam hidup saya. Saya tidak pernah menghakiminya, tidak pernah mengumbar aibnya walau dengan alasan sekedar curhat, baik ke orang tua, saudaranya, dan rekan kerjanya. Akhirnya sekarang kami bisa duduk semeja makan, bisa kembali bercanda hal-hal receh. Saya mengucap syukur buat semuanya, bukan karena hebatku, tapi karena Bapakku yang begitu menyayangiku, yang melakukannya untuk saya. Yesaya 65 ayat 17b. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Saya dibuat Tuhan mati rasa untuk dosa suami. Secara manusia mustahil perselingkuhan tanpa persinahan, tapi tidak membuat saya sakit hati saat mengingatnya. Saya menerima sepenuhnya suami saya dengan kasih Bapa. Luar biasa bonus dari Tuhan. Setelah 5 tahun terseok-seok, akhirnya tiba-tiba suami ajak saya pergi keluar kota berdua. Rencananya weekend besok. Rasanya nggak sabar seperti pengantin baru yang mau honeymoon. 1 Yohanes 3 ayat 18. Mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saat diproses saya tidak menasehati atau mengomeli. Saya belajar berproses dengan benar, menjadi penolong dan tiang doa, berjaga-jaga untuk suami dan anak-anak saya. Luar biasa Tuhan, sakit hatiku hanya Tuhan yang tahu. Tidak perlu curhat ke semua orang untuk membuat orang lain simpati atau merasa terbeban dengan kita, dengan masalah kita. Mari teman-teman saudaraku, mari berproses dengan benar. Jangan lihat apa yang di depan mata saat ini. Karena jarak mata kita tidak mampu menembus apa yang matanya Tuhan lihat. Semua ada masa berlakunya, ada masa expire-nya. Asal mau taat ikuti maunya Tuhan. Pakai kekuatan Tuhan, karena kekuatan kita terbatas. Kita nggak bisa apa-apa. Mazmur 126 ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Sampai detik ini pun saya dibuat tersenyum-senyum sendiri oleh Tuhan. Kadang-kadang saya rasanya, iya ya, kok ada di sini? Padahal Tuhan itu semudah membalik telapak tangan. Saya merasanya masih jauh, tapi ternyata Tuhan sudah lakukan. Mari kita mengampuni dengan kasih Tuhan. Apa yang kita alami hari ini, percayalah, seperti firman Tuhan katakan, semuanya mendatangkan kebaikan. Makasih, Tuhan memberkati. Oke, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih Bu NN yang cukup singkat ya tadi kesaksiannya. Saya pikir masih ada cukup waktu. Baik, nah Bu NN kita menyadari betul ya bahwa Bu NN bisa dibuka mute-nya. Nah, Iya, ya, menyadari betul ya kalau kejadian ini sebenarnya Tuhan sedang berperkara dengan Bu NN begitu ya, sedang membentuk Bu NN, betul ya? iya, Betul. iya. Nah, menurut Bu NN apa sih karakter apa yang dulu yang jelek kemudian akhirnya Tuhan ubahkan, menurut Bu NN apa dari diri Bu NN? Ya, banyak hal yang Tuhan kikis. Dulu saya itu kalau marah atau bertengkar, saya karakternya itu selalu maunya, ayo tuntaskan sekarang, sekarang. Saya yang desak begitu. Jadi kesannya saya ini kayak mengintimidasi. Terus mungkin karena saya kerja, dulunya itu sempat pernah terucap dari mulut saya. Dan itu saya juga dengar dari Bu Eli bahwa itu bisa ditangkap oleh iblis. Saya pernah bilang, ya saya kerja kalau ada apa-apa, enggak apa-apa lah. Saya masih mampu kok, saya bisa hidup sendiri dengan pekerjaan saya. Terus saya, eh, mungkin saya orangnya, karena dari kecil sudah ditinggal papa, mungkin karakter saya terbentuk saya apa-apa bisa sendiri, terlalu mandiri. Padahal sebenarnya suami juga maunya kita tidak melulu jadi perempuan mandiri. Mungkin kita, walaupun kita sudah banyak tahu, kita pura-pura enggak tahu. Jadi
suami merasa, oh ya kita memerlukan dia. Mungkin banyak hal juga saya belajar dari Bu Eli, luar biasa. Makasih Bu Gem, itu yang saya berproses. Jadi saya belajar untuk menahan ego saya, untuk dulu setiap ada persoalan, saya suka marah-marah, teriak-teriak. Itu yang Tuhan, terus kalau ada kejadian, saya selalu minta klarifikasi. Luar biasanya Tuhan pada saat saya diproses, mulut saya itu dibungkam Tuhan. Tuhan ajar saya untuk berproses dengan benar dan saya tidak lakukan itu. Jadi mungkin itu yang akhirnya lewat perbuatan saya, bukan lewat mulut saya, akhirnya suami dimenangkan. Mungkin itu, Pak Frans. Wow, padahal nggak nyangka ya suara Bu NN ini begitu lembut, tapi dulu kalau konfrontasi itu berani ya, berani sama suami gitu ya. Iya, Dan Tuhan Yesus dosa baik. kesombongannya karena Bu NN merasa orang bekerja, kemudian punya uang begitu ya, punya apa kemandirian begitu sehingga nggak butuh, nggak ada suami juga nggak apa-apa gitu ya, mungkin ya pernah ya begitu ya. Iya, iya. Bukan pernah, Tapi memang itu karakter saya. ah ketahuan ya. Nah, terus kemudian begini Bu, apakah ada tindakan, maaf ya, pertanyaannya agak sedikit private, KDRT nggak suami? Tidak. Tidak pernah. Terus pernah nggak terucap kata cerai dari suami atau dari ibu sendiri? Hmm, dia secara tidak langsung pernah, maksudnya ya sudah kita pisah kayak gitu. Tapi puji Tuhannya dalam proses itu saya terus bilang sama dia, apapun yang terjadi kita satu rumah. Jadi selama proses itu kita satu rumah, walaupun kita ada satu tempat tidur, eh saya bertahan dengan itu. Jadi saya cuma minta sama Tuhan, kekuatan saya enggak, di situ saya sadari bahwa enggak mungkin saya merengek sama dia, jangan tinggalkan saya seperti itu. Tapi saya cuma minta sama Tuhan. Terus saya klaim, padahal belum terjadi, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya, Engkau ikat erat kami dengan kasih-Mu. Padahal itu tidak terjadi secara di mata saya, tapi itu terus yang saya klaim. Tuhan terima kasih ya untuk pelukan hangat suamiku, padahal tidak pernah dipeluk. Tuhan terima kasih ya untuk ciuman, padahal tidak pernah dicium. Tapi luar biasanya Tuhan buat, saya terkagum-kagum dengan caranya Tuhan. Memang waktu berproses itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan pakai untuk jadi alatnya Tuhan, untuk bisa membangkitkan ibu-ibu yang lain. Dan itu Tuhan jawab seperti itu. Wah, luar biasa ya. Mungkin kalau dunia mengatakan ibu ini halu ya. Doanya Tuhan terima kasih aku dicium, dipeluk. Padahal nggak dilakukan oleh suaminya. Enggak Iya, ya. enggak. Tapi dengan iman ibu berkata seperti itu. Sehingga yang Iya, terjadi sekarang apa yang ibu katakan terjadi ya Bu ya. Sekarang ini ya. luar biasa. Jadi Wah. beberapa waktu lalu belum lama ini, mungkin kami baru belajar saling mengenali lagi. Akhirnya suatu waktu saya ditugaskan dari tempat kerja, saya harus berangkat. Dan itu luar biasanya, dia ngantarin saya itu, kita kagok awalnya. Terus tiba-tiba dia peluk saya dengan erat, terus dia cium saya. Wow, luar biasa Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yes, karena firman Tuhan katakan apa yang kau katakan aku lakukan untuk engkau anakku, begitu ya. Yes, Nah, jadi perkatakan terus yang benar, yang baik, yang tadi yang manis, yang sedap didengar semua. Sehingga itu ya, yang akan benar-benar terjadi. Enggak halu kok. Kita memang punya iman seperti itu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, pertanyaan terakhir. Sekarang proses rumah tangga sudah semakin dipulihkan. Nah, dengan berjalannya dipulihkan proses rumah tangga, saya selalu bertanya, apakah sejalan dengan proses keuangan ekonomi juga semakin dipulihkan? ya puji Tuhan Pak Frans. Ada banyak hal yang Tuhan mulai pulihkan, Tuhan mulai kasih kepercayaan-kepercayaan baru, seperti itu. Jadi Wah, ada-ada saja caranya Tuhan. Ya saya selalu klaim memang, saya percaya Tuhan, di mana ada kerukunan, di situ pasti ada berkat Tuhan. Seperti itu, bukan melihat berapa nominalnya yang harus wah, tapi saya percaya dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dengan berkat kesatuan hati itu sudah jauh lebih luar biasa. Dengan anak-anak semakin pulih, itu yang saya syukuri. Luar biasa Tuhan, kita bisa bercanda. Dia nggak pernah ada kata-kata kasar lagi, nggak pernah ada makian sedikit pun. Kadang saya sudah salah, terus saya rasanya,
mungkin lagi nyalain kompor lupa matiin terus bilang, "Aduh, bagaimana itu kompor?" Dia bilang, "Aduh, minta maaf ya, saya salah." Seperti itu. Terus katanya, "Nggak apa-apa." Padahal sudah ekspektasinya itu mau dimarahin. Tapi ternyata tidak, luar biasa. Seperti sudah tidak ada lagi yang yang kasar yang keluar. Seperti itu. Luar biasa pokoknya Tuhan. Tuhan mampu memulihkan. Jadi tidak perlu ngomong sama orangnya, karena kalau kita ngomong sama orangnya, kita bisa bertengkar, kita bisa selisih paham, terus nanti kita merasa, nanti kita dibilang-bilangin sok rohani. Tapi cukup bilang sama papa kita yang luar biasa. Saya setiap di jalan itu saya bisa teriak-teriak sambil naik motor, terus teriak sendiri. Tuhan terima kasih ya, luar biasa hari ini. Padahal keadaan belum baik-baik saja. Tapi itu terus saya perkatakan. Saya belajar untuk terus perkatakan syukur, tidak pernah minta. Tidak mau lagi minta, tidak minta. Tuhan tolong pulih, enggak. Saya belajar bersyukur dan membalikkan keadaan dengan doa profetik. Wow, sekali lagi tepuk tangan dong buat Bu NN ya. Wow, puji Tuhan. Baik, terima kasih Bu NN. Saya mewakili Persekutuan Doa Victory mengucapkan banyak terima kasih buat kesaksiannya malam hari ini. Ya, salam buat keluarga. Ya, tadi ketika ada kesatuan hati, ada pemulihan keluarga, berkat tercurah, berkat dilimpahkan. Thank you Bu NN. Selamat malam. Makasih, Pak Sampai Fran, ketemu makasih lagi. PD Victory, Ya, makasih ya. juga. Ya, Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Baik.